mungkin untuk seluruh pemirsa podcast ini, hal penting yang bisa saya pesankan di situ, kalau ada kondisi darurat kecelakaan seperti itu, baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, podcast kita kali ini agak istimewa ya, karena ada seorang anak kecil yang mau berbagi kisahnya dengan kita semua. Dia adalah Rizik Fauzan Mohi, anaknya Pak Faisal Mohi, anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango. Jadi Rizik ini dulu pernah mengalami yang namanya luka bakar. Jadi pernah terbakar, hampir sekujur tubuhnya ya terbakar, dan alhamdulillah sampai hari ini Rizik masih sehat-sehat dan bahkan sangat kuat. Ya, jadi Rizik itu proses terjadinya kebakaran itu bagaimana sampai dia bisa terbakar hampir semua tubuhnya? Kakak mau cerita sendiri atau? Rizik mau cerita atau Papa yang mau cerita ini? Tidak apa-apa, Rizik mau cerita juga. Malu dia mau cerita sendiri ya. Jadi memang prosesnya itu mungkin cuma dia dengan Tuhan yang tahu. Oh, jadi dia sendiri? Dia sendiri. Ya, jadi memang kejadiannya itu pas dia sendiri. Di rumah itu sebenarnya ada orang. Iya. Waktu itu ada satpol. Oh, Pak Faisal lagi di kantor. Iya, bukan. Saya di luar lagi daerah? Iya, bukan. Lagi di waktu itu posisi lagi di wilayah utara. Wilayah utara. Karena memang waktu itu jelang 17 hari pemilu. Pas jelang 17 hari pemilu. Nah, pas pulang rumah itu sempat ketemu dia di jalan. Di jalan masuk rumah itu sempat ketemu dia. Dia habis main dengan teman-teman. So, panggil pulang. Ayo bang, pulang dulu, maghrib. Dia bilang, sedikit lagi bapak duluan saja. Gitu katanya. Pas sampai rumah mungkin karena kecapean, tak tidur. Ya, saya ketiduran. Nah, di proses saya tidur itulah kejadian itu terjadi. Saya baru sadar itu ketika ada yang teriak-teriak minta tolong. Orang sebelah rumah. Dan di situ saya lihat dia sambil lari tapi ada menyala di tubuhnya. Menyala di tubuhnya. Saya kejar itu, dia menghindar. Karena saking takut atau panas bagaimana. Saya kejar terus, dia larinya ke bak parigi, bak sumur itu. Langsung dia kayak main selancar di situ. Kan di situ pas lagi ada air. Lagi ada, jadi dia cari air. Jadi dia sempat batimba sendiri. Masya Allah. Jadi memang ini tapak tangannya ini sudah terbakar. Habis itu dia pakai batimba lagi. Dia lupa bahwa di muka Pak dia ada keran. Mungkin karena paniknya dia lupa kalau di depan dia ada keran. Nah, yang baba dusu Pak dia itu DPAD. Cuma kan yang DPAD tidak bisa jalan. Iya, jadi memang dia dusu sambil merangkak. Cuma untungnya memang Allah mendekat. Jadi mungkin hikmah positifnya di situ, karena dia tidak bisa jalan. Padahal ini adik rencananya mau masalah kasih selamat DPKK ini. Memang dia tidak bisa kejar, akhirnya kurang dia haga-haga. Cuma untungnya dia tidak ini karena memang DP menyala terus DP. Itu kira-kira DP kondisi sampai. Berarti Pak Faisal Dapalia memang masih menyala. Yang tak pikir Pak Rizik waktu itu apa kira-kira? Tidak ada. Pokoknya bagaimana caranya bisa dapat air begitu. Tapi kesakitan itu. Iya. Itu kenapa sampai kena api? Kenapa? Ada apa kakak? Kakak lagi ngapain? Bakar sampah. Oh, bakar sampah. Terus kenapa sampai kena di baju atau? So, menyala api. Baru kira itu ini air, ternyata buat tiner. Oh, jadi ada tiner di situ. Ada tiner, terus kakak mencoba untuk menyiram ini dengan air, ternyata tiner habis apa itu? Ada bikin habis bacet. Kebetulan memang ada orang habis bacet rumah gitu. Iya, baru saat itu langsung bawa di rumah sakit. Iya, jadi waktu itu karena memang Dapalia, cuma memang tidak kelihatan DP parah itu. Tidak kelihatan. Jadi kita pikir cuma luka bakar biasa. Iya, padahal cuma dia teriak-teriak, akhirnya bawa lari, nyetir sendiri. Ya Allah. Cuma memang ada hikmahnya juga, mungkin untuk seluruh
pemirsa podcast Iya, ini, iya. hal penting yang bisa saya pesankan di situ, kalau ada kondisi darurat kecelakaan seperti itu, baiknya bawalah itu langsung ke rumah sakit rujukan. Ya. Saya terpikir waktu itu rumah sakit terdekat dari rumah adalah Bunda, rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Nah, saya kan tidak kepikiran bahwa ini darurat, mestinya harus langsung. Harus langsung Ya, kalau di, karena di swasta atau masih di yang banyak prosesnya. bukan masih banyak prosesnya. Cuma- Kemungkinan mereka tidak bisa tangani dan terpaksa harus dirujuk lagi. Nah, proses itu yang bikin lambat. Ya, proses jadi masih periksa-periksa dulu. Habis itu ternyata ini tidak bisa di kami, ini harus dirujuk. Harus dirujuk Ya. ke rumah sakit. Jadi dipesankan oleh dokter yang nanganin di rumah sakit itu bahwa Pak, lain kali kalau ada laka begini, kecelakaan kayak gini, darurat begini, baiknya langsung dibawa saja ke rumah sakit rujukan. Ini biar tidak bolak-balik informasi lagi. ini Iya. buat siapapun, karena kita tidak tahu Kondisi insiden-insiden seperti ini bisa terjadi, sehingga kalau misalnya ada terjadi apa-apa ya harus langsung ke rumah sakit rujukan. Iya, begitu. Jadi waktu tidak ada pertolongan pertama waktu ada masih sempat dilakukan pertolongan pertama, cuma memang tidak maksimal. Tidak maksimal. Seperti apa itu? Cuma ada kasih bersih, siram-siram dengan air infus. Di rumah? Di rumah. Di rumah sakit. Ya, sudah dari rumah sakit. Di rumah tidak sempat ada pertolongan pertama. Jadi langsung rumah sakit, disiram-siram, terus tiba-tiba diputusin tidak bisa di sini, harus ke rumah sakit Alwi Sabu. Nah, proses ke rumah sakit Alwi Sabu itu juga kan butuh waktu lama lagi, berapa? Karena lagi dia mau data semua untuk bisa pakai fasilitas dari rumah sakit pertama orang balapor, itu masih mau didata lah, mau baru itu pakai dorong ke ambulans untuk. Nah, saya karena berpikir ini sudah darurat, akhirnya saya tidak ambil yang itu. Bawa sendiri lagi lari ke rumah sakit Alwi Sabu. Sampai di rumah di Alwi Sabu itu memang di situ dia dapat lihat DP drop. Mulai dapat lihat dropnya itu di situ. Karena memang dia masih bisa bicara. Ya, tadi jadi masih bisa bicara. Pas di mobil sepanjang perjalanan itu dia berusaha untuk dia tidak berteriak. Tidak ada baterai. Memang DP kuat itu dia tidak. Cuma dia kekhawatiran itu dia mau pingsan. Betul. Nah, dia mau pingsan itu jadi ada panggil cerita terus. Sampai di rumah sakit Alwi Sabu langsung ke unit gawat daruratnya. Nah, di situ itu kelihatan bahwa ternyata ini parah. Ternyata ini karena parah. Maksudnya begini, kelihatan waktu di jalan kelihatan tidak parah karena dia kuat kan? Dia masih kuat. Kalau orang lain itu mungkin pingsan. Memang pas di rumah sakit itu dapat dia langsung drop kayak. Tapi tidak sampai pingsan. Tidak sampai pingsan. Nah, sebenarnya waktu itu ada berharap besar begitu sampai itu langsung ditangani. Nah, ternyata ada prosedur yang harus dijalani, observasi. Apakah di UGD. Apakah dia dapat bahirup itu tiner atau tidak. Gitu. Jadi mungkin paru-parunya yang kena atau apa dan sebagainya. Sehingga waktu itu kebetulan yang dokter anestesinya Tamang, terus dokter bedahnya juga yang akan menangani juga Taman. Soalnya pada orang bilang Sal tidak bisa langsung tangani sekarang. Jadi orang kasih masuk dulu di ICU, nanti orang lihat perkembangan. Gitu. Jadi dalam keadaan dia terbakar itu, memang langsung cuma dimasukkan ke ICU. Belum. Jadi dibungkus dulu, tapi belum lagi belum. Iya, coba lihat fotonya. Belum ada tindakan yang bisa dilakukan secara maksimal di sana. Ini ya. Ya. Ini kalau ini masih di Bunda atau ini sudah di Alwi Sabu, ini sudah di ruangan ini. Ini sudah di ruangan. Ini sudah operasi yang ke-37 kalau tidak salah. Jadi dia ini berapa kali operasi? Jadi total itu kalau dia masuk kamar operasi itu 257 kali. Ya Allah, 257 kali. Di yang sini? Bukan. Di 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Iya, jadi dia sempat 3 rumah sakit. Jadi yang pertama dia di Alwi Sabu. Ada kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih dia 2 bulan di Alwi Sabu. Habis itu di Alwi Sabu berapa kali operasi? Di Alwi Sabu itu 34 kali operasi. Karena dia 1 minggu itu 3-4 kali. Dalam seminggu itu dia 3-4. Dan operasi awal itu memang operasi besar. Operasi yang memang dia harus dilakukan transfusi. Jadi memang operasi besar. Dia 34 sekitar 34 kali. Setelah itu kita sempat pamit pulang. Waktu itu dia jelang Idul Fitri.
Jelang hari raya 4 hari sebelum Lebaran itu dia minta pulang. Kalau mau hari jadi dia ini biar sakit. Ya, sakit. Jadi dia ini DP sakit ini cuma luka itu. Tapi ini mau baca cerita, semangatnya, mau baca cerita, mau makan. Itu memang hampir tidak ada perubahan. Untung dia tidak drop, maksudnya drop mental. Drop alhamdulillah itu yang paling tidak drop. Sampai itu waktu itu cuma fisiknya saja yang sakit. Jadi dia berupaya tegar. Jadi memang orang tua juga jadi maksudnya dia saja semangat ya kan. Apalagi orang tuanya orang tua mana yang tega melihat anaknya. Jadi memang 1-2 bulan itu kita keluar itu sebenarnya dokter yang batangani di Alwi Sabu itu belum kasih izin. Belum kasih izin. Dia bilang kalau bisa hari raya saja di sini. Nah cuma orang berpertimbangan waktu itu orang tuanya mungkin ya sudahlah. Yang penting dia masih boleh makan ya, dia masih boleh baca cerita. Sudah orang coba bahaya di rumah. Dia bilang ke dokternya nanti insya Allah kalau memang dia ini habis Lebaran balik lagi ke situ. Tapi pas di rumah itu teman-teman dokter yang ada di Bone Bolango itu tawarkan, Pak kalau bisa kita ke rumah sakit yang ada di Manado, swasta. Kebetulan di situ ada ahli dokter spesialis operasi kulit, operasi plastik, operasi plastik. Jadi memang ya sudah kalau begitu habis Lebaran orang masuk ke rumah sakit Toto saja dulu. Jadi habis Lebaran itu 4 hari 1 minggu. Habis Lebaran itu tepat masuk ke rumah sakit Toto 4 hari di situ langsung dapat rujukan. Jadi rujukannya ke rumah sakit yang ada di Manado, rumah sakit swasta. Nah karena memang residen yang ada di dokter spesialis di Toto itu kebetulan pembimbingnya itu ada di sana. Dia yang rekomendasi bahwa ke sana saja Pak, di sana ada ahlinya. Akhirnya kita bawalah ke sana. Nah proses bawa ke sana lagi, waduh ribetnya. Karena dia ini kan cuma bisa tidur, duduk itu tidak bisa. Oh tapi itu itu dipaksakan. Jadi dipaksakan. Oh berarti yang di sini tidak ada. Jadi punggung itu. Jadi yang luka ini leher ke bawah sampai pusar. Pusar ke bawah tidak ada. Pusar ke bawah tidak ada. Jadi cuma pusar ke atas sampai leher. Mungkin bajunya yang. Iya, bajunya memang waktu itu bakaret, agak nilon. Nempel. Jadi proses perjalanan memang sempat ditawarkan waktu itu oleh Pak Sekda itu baiknya lewat darat saja. Baiknya lewat darat supaya dia bisa tidur. Cuma pertimbangan itu DP lama. DP siksa lama. Akhirnya waktu itu tetap naik pesawat yang dampingi waktu itu Dokter Taib. Dokter Taib Saleh yang dampingi dari rumah sakit Toto ke rumah sakit di Manado. Nah di Manado itulah yang kita mulai ada semangat karena memang langsung di ibu dokter spesialisnya ini langsung tahu, langsung dapat tahu dari kondisi dan dia mulai kasih gambaran positif. Gambaran positifnya. Nah dia juga kan dengar. Jadi dia juga semangat. Ya udah. Nah di sana itu yang penanganannya memang kadang 1 hari 1 kali OP-nya. Yang operasinya. Jadi 1 hari 1 kali. Selama berapa lama itu di Manado? Di Manado itu kita 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari. Nah itu operasi sampai 257 di situ paling banyak. Di sana paling banyak. Iya, di Manado itu paling banyak. Iya ya, 1 hari kalau jadi di sana ada sekitar 37 kali operasi di sana. Selebihnya? Selebihnya di sini lagi. Oh, jadi balik. Sebenarnya di Manado itu belum itu DP sembuh. Jadi kita kembali dari rumah sakit di Manado itu sebenarnya belum sembuh. Belum sembuh. Cuma mungkin dokter, maaf kalau bisa sebut nama, dokter Mendi waktu itu mungkin juga bagaimana dapat lihat mungkin rasa sayang, kasihan atau bagaimana lah. Karena memang karena dia tidak pakai BPJS di sana. Dia pakai asuransi ya ini? Tidak. Oh, berarti memang jadi memang pasien umum di sana. Jadi memang ibu dokter tahu
Ya. Itu akhirnya dia sarankan. Karena orang biar banyak pun pastilah. Operasi sampai ratusan kali. Karena DP penanganan di sana itu per satu kali operasi itu lumayan mahal. Lumayan mahal. Jadi memang dia ibu dokter ini so boleh ngana lanjutkan di sana ini. Oh, jadi dia berpikir bahwa ini sudah bisa ditangani oleh rumah sakit di sini. Baru dia bilang apalagi di sana kalau di banyak. Sini kan BPJS. Di sini BPJS. Kalau di Gorontalo kan Bapak BPJS. Habis itu kita murid-murid banyak di sana. Gitu dokter Mendi ungkapan waktu itu. Akhirnya sudah. Kalau gitu kita pas 1 bulan 7 hari itu kita keluar dari. Nah, keluar dari Siloam itu tidak langsung rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit ke rumah sakit. Ya, rumah sakit ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit Bunda itulah lalu ada saran, Pak, kalau memang dia kan udah sobosan. Ya, sobosan sekali di rumah sakit Bagulin terus. Kalau dia memang sobosan, Pak, boleh tidak usah nginap, cuma 1 minggu 3 kali datang. Datang. Dan itu di mana di Bunda? Di Toto. Di Toto. Karena Ibu Dokter Mendi di Siloam itu DP Presiden ada di Toto. Jadi dia yang di situ 1 tahun. Itu yang 1 minggu 3 kali. 1 tahun. Tapi tidak nginap lagi. Tidak kan? nginap lagi. Tidak nginap lagi. Kecuali kalau dia mengalami pendarahan. Itu orang tahan. Itu operasi sampai 257 kali itu apa per bagian-bagian atau mungkin ada? Jadi DP step 1 titik luka itu terkadang sampai 5-6 kali iris. Jadi ada ketika masuk misalnya, orang tahu misalnya cuma yang di tangan ini yang dia mau bikin. Jadi orang berpikir 1 kali iris saja stoi. Nah, ternyata mungkin lapisan pertama dulu yang dia iris. Habis itu orang tidak bisa paksakan karena sobat darah. Nah, sobat darah banyak, itu yang orang khawatirkan. Orang khawatirkan terjadi pendarahan parah, orang kasih berhenti lagi. Orang suruh datang lagi DP 2 hari berikut. Nah, itulah yang bikin. Nah, yang orang kasihan pada dia ini, dia tidak entah dia tahan DP perih itu atau bagaimana. Iya. Orang boleh bayangkan ini muka anak Sedangkan cuma terbakar sedikit saja. Ini memang sangat kuat. Saya lihat postingannya Ibu. Dan dia tidak pernah meringis itu, bilang sakit pedis itu tidak pernah. Tapi memang pedis ya? Kayak kerasa pedis itu ya. Kenapa tidak bersuara, tidak bilang papa sakit atau apa? Kan apalagi masih anak kecil. Waktu itu kelas berapa, Rizik? 6. Kelas 6. Iya, kelas 6. Terus sudah mengalami yang begitu dan sangat kuat. Kenapa? Apa alasannya kakak tidak mau bilang sama papa dengan mama bahwa ini sakit, ini pedis atau apa, perih, begitu? Apa alasannya? Kenapa? Kakak tidak pernah menangis yang itu. Iya, kakak tidak pernah menangis selama kena itu dioperasi misalnya. Kenapa? Kenapa? Sayang papa atau sayang papa dengan mama? Iya, karena saking sayangnya sama papa dengan mama, tidak mau bikin papa khawatir. Oh, ya Allah. Jadi dia itu mau menangis itu ketika baru keluar dari ruang operasi. Cuma itu, pas keluar dari ruang operasi mungkin karena DP obat bius so habis. Tidak ada reaksi biusnya so hilang. Nah, di situ dia menangis berapa. Habis itu sepanjang hari itu tidak ada itu dia mau bilang kamar sakit, pedis, tidak ada pedis. Iya, selama di rumah itu dia masih bisa main atau apa? Kalau selama proses 1 tahun, 1 tahun itu dia tidak pernah keluar dari tempat tidur. Jadi dia memang berguling terus. Jadi ada harapan untuk dia bisa normal lagi begitu Ini nanti di Manado. Nanti di Manado. Waktu di sini memang tidak terbayang kalau mau jadi bagaimana. Iya. Nah, sempat waktu itu Pak Bupati menawarkan untuk dibawa ke luar negeri. Waktu itu Pak Hamim, Pak kalau bisa kita akan bawa saja ke luar negeri. Saya bilang kita akan coba saja dulu yang di sini kalau maksud tidak. Jadi memang karena waktu dia operasi di sana itu kelihatan yang mana memang semua kulit. Begitu. Iya. Waktu di sini orang itu bingung karena orang tidak tahu ini masih luka atau sekulit. Jadi DP luka itu kan ternyata menurut berlapis-lapis. Iya, berlapis-lapis. Jadi menurut dokter di sana itu dia memang DP grade kedalaman yang agak parah. Nah, DP grade ke dalam, kalau DP grade
wilayah yang terbakar tidak terlalu tidak cuman full. dia mungkin Ya, karena thinner itu thinner dia kan masuk meresap, thinner ya. kan meresap lewat makanya dia pori-pori itu, jadi dia api iko sampai di dalam pori-pori. ya ampun. Gitu. Itu yang sampai operasinya sampai Iya, sampai beratus-ratus kali. 257 kali. Ini luar biasa Luar ini biasa. 257 kali tapi Masya Iya. Allah sangat Dan kuat. alhamdulillah dia tidak minder. Iya. Ya. Oh, jadi setelah dia sekolah ini itu dia tidak minder. posisi yang sekarang ini bikin dia. Iya, nanti jadi orang hebat ya. Nah, sempat Insya Allah. kayak ada tanya pada dia perbagian tubuh, Kak, KKP yang ini cacat. Waktu kasih tahu ke dia. Kasih tahu ke dia, KKP yang ini cacat. Mau kasih biar Jo bagi ini atau mau kasih bayi ulang. Dia bilang biar Jo dulu bagi itu, Pak. Biar Jo dulu bagi itu. Ada beberapa bagian. Tapi kan suatu saat tetap bisa ini kan. Tetap bisa. Jadi ada yang penting dia sehat dulu. Ketek kiri ini, ketek kiri yang tidak bisa diangkat kuat. Yang ini Kak. Coba angkat, Kak. Coba. Jadi dia cuma sampai begitu. Tapi masih bisa itu mungkin masih di bisa. anu. Kalau dibedah lagi masih bisa. Cuma kasih ini dulu. Iya, memang dia kasih permintaan itu. Dia permintaan kasih kan baru. Jadi total dia ini mulai bisa Jadi Ibu Femi DP luka terakhir masih sekitar sama dengan biji kelereng kecil ya. DP luka terakhir itu baru jatuh puasa kemarin. Di mana? Di bagian dada ya. Di situ. Bagian dada. Bayangkan 2 tahun lebih puasa ketiga. Luka terakhir nanti jatuh bagaimana itu? Jadi dia tidak sengaja dia dapat garok. Ya, itu berarti masih ada jadi ini sampai puasa kemarin itu masih 1 minggu 1 kali untuk perawatannya. Sampai sekarang masih tidak lagi sekarang karena memang tidak ada lagi yang basah. Jadi yang basah itu yang terakhir basah itu dia dapat garok tidak sengaja waktu puasa baru. Jadi jatuh sendiri jatuh dengan sendirinya. Iya. Tapi tidak pengaruh pendengaran atau apa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ini dia makan atau apa lancar, tidak pengaruh. Alhamdulillah tidak pengaruh. Memang ini kayak ini boleh mau kasih bayi kalau ini yang bagi masih kan bisa. Masih bala-bala ini. Cowok ganteng. Jadi DP jari kiri ya deh. Iya, jari kiri. Jari kiri kenapa? Tidak bisa kasih lurus lagi tuh. Iya. Tapi setiap operasi itu bagaimana rasanya? Setiap mau operasi misalnya, mau operasi lagi, Kakak bagaimana? Biasa. Ya Allah. Memang dia kadang takut. Jadi kan dia tahu DP jadwal tuh. Dia kan sudah tahu jadwal. Pak, poli operasi mau stres poli dia itu. Mau kasih jadi, kuat. Enggak, memang ini sebenarnya kalau cuman orang tua yang ini kan memang selain dia yang luar biasa kuatnya, orang tua juga dengan telaten memberi karena begini, ini orang seperti ini kan ya harus dikuatkan terus. Jadi harus tetap dikuatkan dan harus dijaga emosinya. Nah, untungnya kita itu diuntungkan dengan dia bisa berbicara. Jadi jadi tiap dia semua di jadwal operasi itu dia mau baca cerita Pak besok poli jadwal kakak takut begini. Jadi dia tetap bilang takut. Jadi mau kasih kuat. Cuma dengan operasi ini kakak insya Allah boleh sembuh. Akhirnya dia semangat lagi. Nah, terparah itu saya lupa tadi waktu di Siloam itu sempat ada keputusan untuk diamputasi. Amputasi tangan kanan. Yang kanan? Yang kanan. Malah justru yang baik, yang ada tabahnya DP. Itu yang mau diamputasi. Itu yang mau diamputasi tadi. Pertimbangannya apa? Memang parah sekali yang ini. Kalau tangan itu sebenarnya yang parah ini kanan. Tapi DP ini tidak. Ini kan? Iya, malah ini tidak kontraktur yang ini. Tapi untung yang kanan ya. Kanan ini kanan kan dia, banyak. Jadi untungnya yang kanan yang justru selamat. Padahal yang kanan itu yang hampir divonis mau diamputasi. Terus waktu itu dokternya Dokter Jem tidak ada jalan lain. Dia bilang semoga saja Pak Ketua tidak mau jadi. Cuma insya Allah tidak mau jadi. Cuma memang kalau gambaran terburuknya itu tangan kanannya mau dipotong. Alhamdulillah tidak ada yang sampai ada keputusan untuk tidak jadi potong itu, tidak jadi amputasi. Pas perawatan berikutnya dia mau masuk itu dia lihat jaringannya masih bisa diselamatkan. Waktu itu kekhawatiran ada jaringannya memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi memang dia harus. Ternyata malah yang kanan itu kalau yang kiri yang memang sudah
Tapi menurut dokter itu masih bisa. Iya, masih bisa. Jadi Iya. sebenarnya dokter tawarkan itu waktu dia masih luka. Cuma ada tanya Pak, dia bilang, Pak, kasih sembuh Ya luka ampun. dulu, merasa dulu ini yang tidak luka bagaimana. Iya. Masa baru sembuh ke sana dari lama sekali ada luka, habis itu sembuh ke luka baru lagi. Jadi orang ya sudahlah. Tapi setelah kejadian ini, dia tidak trauma atau apa dengan api? Tidak. Dia tidak trauma, bahkan sering main korek api bapak. Kalau tidak mendapat tahu dia bermain. Jadi kalau dapat tahu baru itu mau tegur. Tapi kan mungkin dia walaupun dia bermain dia sudah lebih waspada. hati-hati. Iya, dia kewaspadaan Lebih lebih hati-hati. tinggi. Itu tiner itu memang tertaruh di lantai atau bagaimana? Tersembunyi terus? Karena panik, jadi kakak kira itu air. Baru ada pakai basiram? Tidak. Basiram, makan itu api yang subasar baru tapancar di bawah. Oh, jadi dia bakar sampah, dia siram dengan tiner ini. Nah, ini sampah yang dia kumpul ini sampah koran bekas semua. Jadi dia memang udah terbakar. Jadi DP api langsung tinggi. Baru dia siram kan. Karena dia so panik, so takut. Dapat lihat botol aku ada tak isi cairan, dia pikir itu air. Ya. Dia Oh, jadi diambil dari botol aqua. Ya. Ini juga pengalaman ini. Iya, pengalaman dan semoga ini yang kakak ini ya pasti akan menginspirasi orang lain bagaimana menghadapi ketika terjadi kebakaran seperti ini atau terbakar. Jadi tidak usah panik begitu. Tapi siapapun itu pasti tetap akan panik ya. Sekarang sudah biasa main dengan teman-teman, biasa ya. Tidak perlu minder. Orang sebagai orang tua karena pikir begitu lama DP waktu masa dia DP masa bermain hilang. Iya. Jadi memang orang lapas. Orang lapas silakan. Betul ya, selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Itu kejadian tanggal berapa? 31 April. 31 Mei. 30 Mei. Pokoknya tinggal 7 kan pemilu kemarin 17 April ya. Iya. Nah, 17 hari sebelum pemilu itu. Setelah pemilu. Sebelum pemilu. 17 hari sebelum pemilu, Maret. 31 Maret ya. 31 Maret. Ya ampun. Tidak aduh, bagaimana ya waktu pas DP Mama bagaimana? Ini juga yang bikin sedih. Ibu-ibu yang pasti yang bikin sedih itu pas DP Mama tidak ada. Jadi kejadian itu DP Mama di Jakarta. Ya ampun. Ya, betapa memang waktu itu menurut dia rasa-rasa mau suka beli pesawat sendiri untuk bisa pulang tanpa reguler begitu kan. Tiba-tiba saja ada kejadian begini dia di Jakarta. So pasti kan pesawat paling pagi pun nanti dari besok. Ya kan. Kejadiannya siang kan? Kejadiannya jalan maghrib. Jalan maghrib. Jalan maghrib. Jadi memang. Bagaimana dengan teman-teman? Orang tidak ini ya? Tidak ada yang membuli? Tidak ada yang bully atau apa? Iya kan, teman-teman pasti mengerti juga bahwa ini juga bukan kesalahannya kakak, tapi memang ya sudah begitu kejadiannya seperti itu. Cuman ini yang luar biasa ini dia sangat kuat karena saya baca postingannya Ibu Olivia itu bahwa dia bilang orang yang sakit ini justru yang sangat kuat dan menguatkan orang-orang yang datang. Betul. Karena kalau saya melihat foto-fotonya itu luar biasa, ngeri sekali itu sampai. Saya Ibu Femi di hari keempat ya, malam kelima dia di ICU itu sempat berdoa untuk dia lebih baik dipanggil Tuhan saja. Sempat memanjatkan doa yang itu. Karena memang melihat tidak tahan penderitaan. Pasti menderita sekali ini. Pasti menderita sekali. Tapi dia sadar itu di ICU itu. Dia sadar. Bahkan dia di hari kedua ICU itu minta makan. Cuma dokter tidak kasih karena memang lagi dalam observasi DP. Jadi berapa hari dia di ICU? 5 malam. 5 malam. Ya, 5 malam. Belum dilakukan apa-apa belum itu? dilakukan apa-apa. Belum operasi, belum apa. Iya, tapi kan karena sudah melepuh itu. Cuma ada tabungkus. Nah, ada juga satu yang bikin kita dilema itu adalah ketika ada orang yang berani menjamin, Pak, buka saja bungkusnya, cuma 3 hari mau baik ini. Tapi saya tidak bayangkan, saya ada keinginan besar untuk dia sembuh cepat,
tetapi tidak berani juga mengambil tindakan itu, spekulasi yang itu. Ada berapa kali saya dikunjungi oleh teman-teman, Pak, bawa saja di rumah, buka perbannya, saya obati 3 hari insya Allah sembuh. Cuma saya tidak berani waktu itu. Padahal ada keinginan. Suruh coba dulu biar cuma. Suruh coba dulu diangkat cili. Dan memang dia ada coba diangkat cili di kaki. Ada satu titik di kaki yang memang tidak dibungkus sama sekali. Itu yang dia ada coba. Itu cuma 2 hari kering. Cuma untuk babuka yang besar ini saya tidak berani. Iya, masalahnya begini, kalau luka bakarnya cuma sekedar begitu, tapi ini kan sudah mengganggu di dalamnya. Jaringan yang di dalam. Iya, dan memang pasti karena sudah drop juga. Memang harus di rumah sakit. Harus di rumah sakit. Dan itu dilakoni. Jadi total kita di rumah sakit itu 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. 6 bulan itu bolak-balik rumah sakit ya. Yang nginapnya itu kita 9 bulan untuk 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Berarti selebihnya pulang-pulang. Sempat kita lakukan perawatan di Gorontalo kan banyak yang perawatan luka itu khusus luka bakar kan. Kita sempat berapa kali, cuma mereka pas mau ada pendarahan terpaksa lari lagi ke rumah sakit. Nah itu dia yang tadi orang menawarkan bahwa cuma 3 hari ini. Orang kan tidak tahu ada hal medis lain yang kayak pendarahan itu karena dia sudah masuk ke jaringan kulit itu, sehingga yang memang harus, tapi luar biasa ini. Luar biasa. Ini memang kadang kalau semua transfusi darah itu alhamdulillah banyak sekali orang yang bantu darah. Tidak pernah dia kalau mau transfusi baru ada kekurangan darah. Iya. Berarti dia transfusi darah setiap kali operasi. Setiap kali operasi. Kenapa harus transfusi darah? Dia sering DP apa dulu Mam? HB turun. DP HB sering turun. Karena dia tidak minta tidur. Oh betul. Karena menahan sakit ya. Sakit. Tapi tidak pernah meringis atau apa. Tidak ada. Nangis-nangis, tidak ya? Jadi dia cuma tidak minta tidur itu. Tapi untuk mengeluh menangis itu dia tidak ada. Memang terakhir DP keluhan itu karena mungkin sudah saking lamanya. Iya, bosan juga. Iya, bosan. Orang ini tanpa sakit, maksudnya tanpa ada luka bakar begitu pun, kalau sudah lama di tempat tidur pasti bosan ya. Waktu itu tidak rindu main dengan teman-teman? Rindu. Jadi itu yang bikin so lama sekali ini. Jadi karena baguling terus ya. Baguling terus. Dan cuma itu posisi yang enak. Menurut dia itu posisi yang enak cuma baguling itu. Jadi di rumah sakit di Manado itu sempat disuruh berolahraga biar dia tidak kaku. Dia tidak mau sama sekali. Karena sakit ya. Iya, sakit. Jadi dia kan biasa luka itu semua kiring, sampai bagara kan tak buka ulang. Dia proses tak buka itu dia tidak suka. Perih katanya. Iya. Jadi operasinya itu kan tidak ada yang dijahit atau apa ya? Tidak ada. Cuma dikupas. Operasi itu kupas. Iya, kupas. Jadi ada pertumbuhan kulit dia yang mau babintul. Jadi kalau orang pandangan itu kan kalau pandangan orang tidak Pak, itu mesti mau papas Pak. Nah DP mungkin dari situ awalnya nanti untuk. Tapi DP papas ini tidak satu kali langsung disandar. Jadi papas sedikit dulu. Papas sedikit nanti semua rata. Ini kulit ini ada berapa lapisan dia? Ya, ada beberapa lapisan kulit itu kan. Seperti itu. Sekarang dia alhamdulillah mau naik kelas 2 Kelas 2, sedikit lagi kelas 3. Ini rencana mau masuk di mana ini kalau SMA? Cita-cita suka menjadi apa ini? Jadi apa? Kakak mau jadi apa? Kakak mau jadi apa? Cita-cita dari kecil apa begitu? Apa cita-cita? Polisi, mantap, luar biasa. Tidak ya, kan mau kasih baik. Insya Allah ya. Karena orang kuat begini ya harus memang yang penuh tantangan juga. Iya. Karena jadi kakak ini masih kecil sudah menghadapi sesuatu yang luar biasa. Jadi berikut apapun yang kakak menghadapi itu akan terasa sangat ini biasa ini, sangat ringan ya. Dia kadang kalau ada hal yang macam, jadi alhamdulillah dia ini
kalau ada sakit sedikit, Mm-mm. sakit yang lain, Mm-mm. lah, sedangkan sakit yang parah sekali kita Itu lewatkan hikmahnya. ya. Mm. Jadi dia jadi kuat di situ. Jadi kuat di situ. Tapi waktu mamanya pulang dari Jakarta bagaimana? Nah, nangis. Jadi masih di pesawat itu katanya dia Oh nangis. ya Allah. Nah, sampai di ICU itu kan tidak bisa masuk. Masuk jelaskan Pak penjaga di situ, ini ibunya Mm-mm. baru sampai, belum pernah lihat. Langsung kasih izin masuk. Iya kan, kalau bapaknya kan lihat di Iya, saat dia kan. sementara Proses terbakar. itu. Mm-mm. Jadi bagaimana perasaan waktu dia lari-lari itu? Waduh, memang saya tidak tahu juga mau bikin apa. Saya juga sempat hilang Nah, akal. karena dia masih sempat Ya, dia sempat timba lari. itu. Jadi dia lari ke sana kemari. Dia sempat bikin semacam apa ya, bas luncur. Selancar. Iya. Iya. Bas lancar di bak Parigi itu. Yang kebetulan memang lagi ada air licin. Ada air. Dia Oh sempat ya bisa Allah, luncur itu di kan situ. dia balucur Ya, itu kan pasti. mau tak gesek kan. Mm-mm. Cuma memang karena dia kepanasan itu makanya. Nah, memang ini hilang itu dia, panik. Di Iya. tempat kejadian itu ada kolam di sebelah. Harusnya dia baca di kolam. Satu di kolam. Terus lagi hujan keras. Oh. Lagi hujan keras itu pas Itu kan mandi di hujan saja. Tapi memang dasar so panik. ya, Karena Pasti- siapapun pasti panik lah. panik. Cuma terbakar sedikit saja pasti panik. Apalagi ini sampai satu badan ya. Mm-mm. Jadi bawa di rumah sakit itu bajunya masih Ya, nempel. masih, ya. Nanti digunting di rumah sakit. Iya. Nah, ada yang dia sendiri heran itu, dia ini ada pakai gelang karet. Ya. Mm-mm. Ini ada tandanya. Oh, ada ini ya. Nah, dia pakai gelang karet malah tidak terbakar yang itu. Maksudnya kalau Iya, gelang kan, karet masih Apinya terbakar. kan pasti lewat Memang situ. hikmahnya itu, andai itu terbakar mungkin putus dia, putus tangannya. Iya. Karena dia pakai gelang karet banyak waktu itu. Mm-mm. Nah, Oh, nanti- jadi gelang karet yang itu ya? Yang hitam, yang ada gelang karet yang tebal itu. Mm. Ada berapa biji kakak ada pakai waktu itu? 5. 5. Cuma Itu tidak untungnya tidak terbakar. terbakar. Padahal kan karet Ya, cepat sekali. Itu dia Kalau lewat. baru kalau terbakar pun dia Ya, nempel. nempel. Jadi dia nempel terus sampai di dalam. Jadi itu nanti dia ada gunting pas di UGD Alisa. Tapi dia aman itu. Jadi bagaimana perasaannya sekarang kakak? Setelah sembuh? Senang. Alhamdulillah masih diberi umur panjang ya. Iya. Tapi waktu kakak kejadian itu tidak pernah berpikir untuk jadi seperti apa? Tidak. Pokoknya kakak berpikir bahwa kakak pasti sembuh. Itu luar biasa. Ini makanya saya bilang, aduh, saya harus panggil dia ini karena harus berbagi dengan orang banyak. Kemudian ya karena DP kuat ini kan, kuatnya itu dia kuat. bisa menjadi inspirasi. Banyak juga yang mendoakan. Termasuk di Manado itu, Ibu Olivia itu sempat Iya. membawa anak-anak panti untuk mengaji di sana, Iya. mendoakan dia. Jadi Bu Olivia 2 kali berkunjung. Yang pertama sendiri, terus sambil membawa anak-anak santri mengaji. Tapi makannya biasa ya Makan selama biasa. sakit itu. Selama sakit itu dia makan. Dan tidak ada pantangan Tidak ada apa pantangan. begitu. Kan Tidak ada biasanya pantangan. orang kalau luka Ya, besar ya. misalnya tidak boleh makan Tidak, apa. Dokter tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada pantangan. Terakhir itu malah semua pulang dari Manado itu, dokter bilang apa yang dia meminta kasih. Dia meminta makan apapun kasih saya. Jadi tidak ada pantangan, Tidak ada pantangan. apapun bisa dia Ya, makan. apapun bisa. Iya. Jadi waktu dari Manado itu sudah ada ini ya, sudah ada agak ringan Iya, begitu. agak ringan. Dari Manado itu so agak ringan. Makanya dia bisa ditangani di sini. Bisa tangani di sini. Ya ampun. Alhamdulillah di sini ya palang-palang tate-tate. Nah, insya Allah kakak jadi orang yang ya, Amin. amin. Ya. Apa ada pesan untuk teman-teman? Apakah Kakak mau bilang teman-teman apa? nasihat apa? Kakak so rasa tuh ini susah. Iya. Kakak bilang apa? Tidak ada. Jangan bermain api begitu. Jangan main api, tapi kakak masih main api sekarang. Tidak ada trauma sedikit pun itu kalau lihat api lagi menyala begitu? Tidak ada sekarang. Tidak ada rasa, nanti kita terbakar lagi begitu? Tidak ada. Memang betul-betul kuat ini. Aduh.
Oke deh. Oke. Jadi ini sudah berbagi kisah di Iya, sini. iya. Insya Allah ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang, terutama anak-anak yang manja ya. Iya. Cuman kena apa sedikit langsung nangis-nangis. Ini kakak sampai terbakar satu badan tidak nangis. Iya. Apa setelah ini rencananya mau apa? Masih mau operasi lagi? Tidak mau. Semua Kenapa kasih tidak biar, mau? Kan mau semua kasih biar bagus. begini. Hah? Iya. Apa? Hah? Kenapa? Kamu tahu ke kamar ketek. Oh, cuman ini saja yang mau dioperasi, yang lain tidak. Ini misalnya mau kasih bagus, Leher, telinga. telinga misalnya mau kasih bagus, tidak apa-apa? Mm-mm. Tidak maksudnya teman-teman, tapi kan teman-teman tidak ada yang bagar ya? Iya. Kenapa harus mau gara? Iya. Jadi cuman itu saja, itu ketek itu. Setelah itu Yang paling parah sih pakai ketek ya. iya, Bukan karena yang ada operasi kan lagi. banyak juga orang luka bakar, kemudian dia bisa jadi mulus lagi. Kakak Tidak mau mau. begitu? Mau begitu atau kenapa tidak mau? Tidak suka? So trauma operasi atau tidak tega papa dan mama keluar duit banyak? Aduh. Oh, dia tidak ada asuransi apa begitu swasta? Dia sempat misalnya? ada, tapi tidak ambil yang ini. Oh, yang proteksi untuk protek- kebakaran. tidak Kan dapat. iya, siapa juga yang Iya, tidak kan di luar konteks ini. Iya, tidak ada juga kan yang berharap Ya. atau yang berpikir untuk ya kan biasanya di asuransi itu kan proteksinya Ya, untuk kesehatan. kesehatan. Gitu. Yang insiden seperti ini kan jarang. Ya, insya Allah jadi kakak jadi orang besar karena Amin. sudah biasa, sudah mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, maka tantangan apapun ke depan itu pasti akan sangat mudah untuk dilalui. Insya Allah. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Iya, baik, makasih. Sudah berbagi di sini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.